Kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang alat-alat optik, yaitu alat yang keempat, yaitu teropong ya. Kemarin sudah itu mata, kacamata, ya loop, lalu mikroskop. Ini adalah teropong ya. Teropong ini adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang jauh agar tampak jelas dan dekat ya. Jadi jelas dan kelihatan tampak lebih dekat ya. Ada dua lensanya sama, lensa objektif dan lensa okuler. Ini berfungsi sebagai loop ya. Ada tiga teropong, teropong bintang, teropong bumi, dan teropong radio. Nah, ini teropong bintang ya, misalnya yang di Bosca di Lembang itu seperti ini ya. Ini tempatnya seperti ini alatnya di dalam seperti ini ya. Nah, ini juga teropong bintang yang di luar negeri seperti ini yang sangat awal sekali ya, yang canggih, yang menggunakan komputer juga. Nah, ini teropong bintang yang ditaruh di luar bumi ya. Ini yang namanya teropong bintang Hubble itu ya ini. Nah, anak-anak, teropong bintang itu ada dua cara melihatnya, yaitu seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah mata istirahat. Jadi gini, jadi cahaya datang dari jauh ini sejajar, jatuhnya tepat di titik fokus objektif di sini. Nah, kalau bayangan ini juga berjarak FOK dari lensa okuler, maka ini dinamakan mata melihat dengan mata istirahat. Nah, pada keadaan mata istirahat ini berarti panjang teropong adalah FOB plus FOK ya ini. Lalu perbesarannya adalah ini FOB dibagi FOK. Ini untuk mata istirahat. Rumusnya ini ya. Nah, contohnya gini ya, misalnya contohnya ini ya. Misalnya teropong bintang fokus objektifnya 100 cm dan okulernya 5 cm. Nah, berapakah ini tanpa berakomodasi ya. Jika sudut diameter bulan tanpa alat itu 3 derajat, maka berapakah perbesaran dan sudut lihat diameter bulan dengan alat dengan teropong tadi ya. Ini FOB-nya 100, FOK-nya 5. Lalu alfa itu adalah sudut sebelum memakai teropong ya. Ditanyakan berapakah M minimum dan beta. Beta itu adalah sudut lihat setelah memakai teropong. Nah, anak-anak, karena minimum rumusnya tadi ya FOB per FOK. Jadi 100 bagi 5 hasilnya adalah 20 kali. Lalu perbesaran sudut adalah sudut setelah memakai teropong dibagi sudut sebelum memakai teropong. Jadi beta per alfa. M-nya sudah tahu 20, jadi betanya adalah 60. Sudah tadi ya. Nah, sekarang teropong bumi ya sekalian. Apa bedanya dengan teropong bintang? Kalau teropong bintang itu bayangannya terbalik ya. Tapi kalau teropong bumi kan tidak boleh terbalik ya, harus tegak. Makanya diperlukan lensa pembalik untuk membalik bayangan supaya bayangannya jadi tegak. Nah, di sini lensa pembalik di sini memiliki fokus FP ya. Nah, kalau mata istirahat, maka jarak antara lensa objektif dan lensa okuler atau panjang teropong adalah ini FOB ditambah FOK dikalikan 4 kali F pembalik ya. Jadi dari sini ke sini adalah 2 kali F pembalik, dari sini ke sini 2 kali F pembalik, jadi 4 kali F pembalik. Jadi di panjang teropong adalah FOB plus 4 FP plus FOK. Perbesarannya kalau mata istirahat sama tadi FOB per FOK. Nah, contohnya nih ya, teropong bumi memiliki jarak fokus objektif 80, pembaliknya 5 dan okulernya 20. Teropong ini digunakan untuk melihat benda jauh oleh seorang bermata normal dengan berakomodasi maksimum. Tentukan perbesaran sudut dan panjang teropongnya atau panjang tubusnya ya. Nah, ini ya. Nah, anak-anak, M maksimum dan D. Nah, M maksimum dan D maksimum. M maksimum adalah FOB per SOK ya. Nah, sekarang kita cari dulu berapa SOK-nya ya, dengan rumus ini ya. Seper FOK sama dengan seper SOK plus seper S aksen OK ya. Untuk mata berakomodasi maksimum, S aksen OK-nya itu adalah sama dengan min SN ya, atau 25. Jadi tepat di titik dekat itu. Sehingga kita masukkan hasilnya adalah
11,1. Ini adalah SOK-nya. Nah, sehingga M maksimumnya adalah FOB per SOK ya, 80 dibagi 11,1 dari 7,2 kali. Lalu panjang teropongnya adalah FOB plus 4FP plus SOK ya. Ini kalau mata maksimum. Kalau minimum ini ganti FOK. Ya, hasilnya adalah 111,1 cm. Ini adalah panjang teropong untuk melihat maksimum. Nah, sekarang teropong radio. Anak-anak, benda langit itu ada yang kelihatan, ada yang tidak ya. Misalnya ada benda-benda yang tidak kelihatan itu, misalnya bintang, itu dia cahayanya tidak sampai ke bumi, tetapi gelombang radionya sampai ke bumi ya. Ini digunakan untuk melihat bintang yang jauh sekali, yang cahayanya tidak sampai ke bumi, tetapi gelombang radionya sampai di bumi. Gelombang radio inilah yang ditangkap oleh teleskop radio ini. Ini contoh dari teleskop radio ya. Ini jadi dia mengamati benda langit yang tidak kelihatan oleh mata, tapi gelombang radionya sampai ke bumi ya, seperti ini. Ini juga yang besar itu ya. Ini contoh dari teropong radio. Ini juga beberapa yang disatukan ya. Oke.